Pembelajaran kali ini akan membahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Mengidentifikasi dua atau lebih bangun datar yang sebangun dan kongruen. Kompetensi dasar yang akan kita capai, kompetensi pengetahuan 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antara bangun datar. Kompetensi keterampilan 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Indikator pencapaian kita yaitu 3.6.1 mengidentifikasi dua atau lebih bangun datar yang sebangun. Yang kedua, 3.6.2 mengidentifikasi dua atau lebih bangun datar dan kongruen. Tujuan pembelajaran yaitu dengan menggunakan model PBL dengan pendekatan saintifik berbentuk PPT dan LKS, siswa dapat mengidentifikasi dua atau lebih bangun datar yang sebangun dan kongruen. Langkah-langkah pembelajaran yaitu dengan berkelompok. Dalam kelompok kita akan berdiskusi. Setelah berdiskusi kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Mari kita mengingat kembali. Sederhanakanlah pecahan di bawah ini. Nomor 1, 20/28. Bentuk sederhana dari 20/28, kita mencari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini, sehingga hasilnya adalah 5/7. Nomor 2, 9/36. Penyebut dan pembilang kita akan bagi dengan bilangan yang sama, sehingga lebih sederhana. Kita bagi dengan 9, berarti penyebut dibagi 9, pembilang juga dibagi 9, sehingga hasilnya 1/4. Nomor 3, 25/10. Dibagi penyebut kita bagi 25, pembilang kita bagi 25, sehingga hasilnya 1/4. Mari mengingat kembali. Perhatikan dua buah foto berikut ini. Apakah sepasang foto tersebut sama? Ya, sama. Apakah ukuran kedua foto di atas sama? Berbeda. Ada yang kecil dan ada yang besar. Permasalahan. Mobil Pak Amin berukuran panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Ia ingin membuat garasi dengan lebar bagian depan
kiri dan kanan mobil dibuat sama, yaitu 50 cm. Seperti pada gambar. Sisi yang bersesuaian. Perhatikan jajar genjang berikut. Jajar genjang A, B, C, D dan jajar genjang E, F, G, H. Sudut DAB sama dengan 60 derajat. Nah, sudut F atau EFH, EFG adalah 120 derajat. Isilah titik-titik di bawah ini yang di dalam tabel. Sudut B sama dengan sudut F, yaitu 120 derajat. Sudut C ini berpelurus dengan sudut B, sehingga 180 derajat dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Sehingga sudut C sama dengan 60 derajat. Dan sudut D ini berpelurus dengan sudut A. Maka sudut 60 derajat, 180 dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Perhatikan yang jajar genjang EFGH. Yang diketahui di sini adalah sudut F, yaitu 120 derajat. Kita perhatikan untuk sudut F 120 derajat. Nah, untuk sudut E adalah 180 derajat dikurang 120 derajat sama dengan 60 derajat. Untuk sudut G 180 derajat dikurang dengan 120 derajat. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Dan sudut H ini sama dengan sudut 120 derajat. Dari tabel di atas diperoleh sudut A sama dengan sudut E, besarnya yaitu 60 derajat. Sudut B sama dengan sudut F, yang besarnya 120 derajat. Sudut C dan sudut G besarnya sama, yaitu 60 derajat. Dan sudut A dengan E besarnya sama, yaitu 60 derajat. Sudut D dan sudut B sama dengan 120 derajat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jajar genjang ABCD dan EFGH adalah sebangun, atau biasa ditulis jajar genjang ABCD sebangun dengan jajar genjang EFGH. Jadi, dua bangun datar dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun itu sama besar. Simpulannya, dua bangun datar dikatakan sebangun jika, dari pembelajaran kita bisa simpulkan ya. Pertama, bangun dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama dan ukuran sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. 2. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Ada dua bangun datar di sini, yaitu bangun datar ABCD dan bangun datar PQRS. Apakah bangun datar tersebut apabila dihimpitkan tepat saling menutupi? Kita lihat, kita buktikan ya. Apakah dia akan saling menutupi? Iya, dia akan saling menutupi. Karena tepat saling menutupi, apakah bangun tersebut memiliki bentuk yang sama? Ya, dia memiliki bentuk yang sama. Apakah sisi yang bersesuaian sama panjang? Ya. Apakah sudut yang bersesuaian sama besar? Jawabannya iya.
Pasangan bangun-bangun seperti itu disebut dengan bangun-bangun yang sama dan sebangun atau kongruen, dilambangkan dengan tanda seperti pada gambar. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika pertama memiliki bentuk yang sama dan ukuran sisi yang sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian